Shalom, renungan pagi 30 bulan 10 2020. Saudara, saya akan memberitakan mengenai kenapa Raja Daud itu begitu dicinta Tuhan. Saudara, sekalipun ada sisi lemah juga di dalam diri Raja Daud, tetapi Tuhan sangat sayang kepada Daud. Saudara, sejak dia diurapi oleh Samuel, bahkan Tuhan katakan, Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Tetapi kalau manusia melihat paras, saudara, sehingga Samuel hampir salah mengurapi kakak-kakaknya yang besar tinggi, yang sudah terlatih di dalam peperangan menjadi tentara-tentara, saudara. Tapi ternyata Daud yang dipilih, yang harus diurapi. Kemudian setelah menjadi raja, ini Daud juga memiliki karakter hati yang lembut. Inilah penyebab dari Tuhan itu sayang pada Daud, saudaraku. Ketika Daud berdosa, saudaraku, salah karena mengambil Batseba, ya saudaraku. Ini satu kisah yang sisi negatif dari Daud, tetapi saudaraku, itu pun akhirnya mencetak satu sejarah besar di mana lewat perkawinan Daud dengan Batseba akhirnya melahirkan Raja Salomo dan selanjutnya, saudaraku. Jadi saudaraku, Daud ketika bersalah, dia menghampiri Batseba kemudian ditegur oleh Nabi Nathan, saudaraku. Dia juga rendah hati. Tuhan, benar, aku telah bersalah. Siap dengan resiko, siap dengan konsekuensi. Ini karakter Raja Daud. Sekalipun dia raja besar, tetapi ketika ditegur, ketika diingatkan oleh seorang nabi yang tidak terpandang, yang tidak kaya, tetapi dia tetap rendah hati, mengaku bahwa aku memang salah, layak menerima satu bentuk penghukuman dari Tuhan. Dan Daud bertobat untuk dosa-dosanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan setelah itu diberkatilah juga, saudaraku, meskipun berawal dari kesalahan, tetapi karena Daud betul-betul bertobat, akhirnya juga pernikahan, perkawinan Daud dan Batseba ini diberkati juga oleh Tuhan. Saudara, kemudian suatu ketika juga, saudaraku, Daud ini dicaci maki, saudara, dikutuki, dilempari batu, saudaraku. 2 Samuel 16 ayat 9 sampai 14 saya akan bacakan untuk saudara. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apa urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuki, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Amin, saudaraku. Ini seorang Raja Daud, saudaraku, raja yang diurapi, raja yang besar, saudaraku, raja yang memiliki kuasa. Saudaraku, ini di tengah jalan dalam satu kisahnya ini dikutuki oleh orang yang, saudaraku, remeh lah, saudaraku. Tidak terpandang sama sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ketika Daud ini dikutuki oleh orang di perjalanan, disumpah serapai, dikutuki, dihina, dicaci, dan lain sebagainya. Daud ini diam, saudaraku. Di sana dikatakan, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dengan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang ini pada hari ini. Saudara, sekarang mana ada, saudaraku? Ya mungkin ada, tapi sangat jarang, saudaraku. Seorang pemimpin, misalkan camat, bupati, presiden dari negara manapun, saudaraku, di jalan sedang berjalan begitu dikutuki orang, saudaraku. Wih, Pak Presiden. Misalnya dikutuki begini-begini, macam-macam, saudaraku, yang jelek-jelek, umpatan-umpatan, sumpah serapah, caci maki, saudaraku. Ini jangankan raja, saudaraku. Ini seorang ketua RT saja marah, saudaraku, kalau dicaci maki seperti itu. Seorang lurah saja marah. Ini raja, saudaraku, raja Israel, saudaraku. Kalau mau, saudaraku, orang yang mencaci, orang yang menghina, yang mencibir itu bisa tebas. Habislah sudah. Tapi Daud tidak membiarkan, saudaraku, orang menghinanya sepuasnya, saudaraku. Ini merupakan satu karakter yang luar biasa, saudaraku, yang harus kita teladani ketika kita mungkin dicaci, dihina, saudaraku. Apalagi cuma di medsos, saudaraku, saudara dihina, dicaci, itu orang nggak benar, itu orang sesat, itu orang begini, itu orang yang latar belakangnya buruk sekali, dulu penjahat, dulu pezina, dan lain sebagainya, saudaraku. Dulu penjudi, dan lain sebagainya. Orang mengutuki seperti itu, saudaraku. Sudah, biar, milikilah sifat seperti Daud. Saudara, ini memang berat loh, saudaraku. Saya katakan berat. Kalau di jalan ini jangankan raja, saudaraku, ini Pak RT saja, saudaraku, di jalan dikutuki orang di sekitar kiri kanannya gitu, saudaraku, marah dia pasti. Pak Lurah, saudaraku. Raja Daud ini raja besar, raja Israel, saudaraku, waktu itu. Ketika ada orang mencaci, mengutuki, saudaraku, mengata-katai dengan kata-kata buruk, Daud ini bisa membiarkan, sudah, biarkan. Dia mengutuk sepuasnya. Siapa tahu dengan kutukan-kutukan, cacian, makian, itu justru Tuhan berbelas kasihan padaku. Saudaraku, ini hati lembut Raja Daud itu seperti itu. Saudaraku, seperti ketika juga ditegur oleh Nabi Nathan tadi. Dia juga lembut hatinya, sangat lembut, saudaraku. Oleh karena itu, Tuhan cinta dengan orang-orang yang memiliki karakter hati lembut seperti ini. Ketika ditegur, saudaraku, sekalipun kedudukannya, pangkatnya itu tinggi, saudaraku, dia tidak tinggi hati. Dia merendahkan diri, mengaku, saudaraku. Mengakui dan bertobat di hadirat Tuhan. Ini orang yang dicinta Tuhan itu profilnya seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Daud ini juga punya dosa, saudaraku. Dan mengenai dosa, saudaraku, ini semua orang juga punya dosa, saudaraku. Jadi, kalau ada orang yang merasa sok suci dan lain sebagainya, nggak punya dosa, saudaraku, ini naif sekali, saudaraku. Jadi, karakter-karakter seperti Daud inilah, saudaraku, yang rendah hati, mau mengakui kesalahan, kelemahan, mau bertobat ketika diingatkan, sekalipun oleh orang yang tidak terpandang, saudaraku. Ya bertobat kalau memang itu sesuatu yang bisa membangun karakter dirinya. Karena dengan dihina, dikritik, saudaraku, dia bisa membangun diri, mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi jiwanya untuk semakin cinta kepada Tuhan. Saudara, seandainya pada saat itu Raja Daud itu membiarkan pengawalnya itu memenggal kepala si Simei ini, bisa saja, saudaraku. Tetapi, saudaraku, nanti berkat Tuhan kepada Daud tidak akan seperti apa yang kita lihat saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah karakter seperti Raja Daud. Saudara mungkin punya jabatan, kedudukan tinggi, mungkin di pemerintahan, mungkin di perusahaan, bahkan mungkin juga di lingkup
rohani, saudara punya kedudukan tinggi sebagai penetua, sebagai penginjil, guru, gembala, saudaraku. Saudara hendaknya mendengar kalau apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, saudaraku, melalui seseorang, itu harus didengar. Tetapi ini juga jangan disalah artikan, kemudian nanti sembarangan, saudaraku, jemaat seenak sendiri, Pak Pendeta harus turun mimbar. Saudaraku sedang khotbah dikatakan begitu, turun mimbar. Karena salah khotbahmu itu, harus diinjak-injak perutnya, saudaraku. Kemudian pendeta itu mapan, saudaraku. Itu ya tidak benar kalau yang begitu itu, saudaraku. Jadi apa-apa itu harus disaring, dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Seperti Daud ini, meskipun yang mengutuki ini orang tidak tenar, saudaraku, yang mencibir, mencela ini orang yang bisa sekali tebas disingkirkan oleh Daud. Tapi Daud tetap mengampuni. Saudaraku, ini luar biasa. Milikilah karakter seperti itu. Karakter seperti Raja Daud, saudaraku. Yang lembut hati di hadapan Tuhan. Yang lembut hati di hadapan manusia. Kalau mendengar suara kebenaran itu, ojo ngotot gitu loh, saudaraku. Sudah dengar suara kebenaran, taati. Meskipun kebenaran itu datangnya dari orang yang lebih rendah dari saudara. Meskipun kebenaran itu datangnya dari orang yang kurang terpelajar dibanding saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Titel boleh tinggi, saudaraku. Jabatan boleh tinggi. Saya justru meskipun punya gelar-gelar akademik, tapi saya tidak terlalu menggunakan itu sebagai perlengkap saja. Saya tidak pernah pamer-pamer, saudaraku, pakai toga dan lain sebagainya. Itu tidak begitu penting, saudaraku. Yang penting ilmunya, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kita memiliki sikap yang rendah hati. Kalau dicibir, dicaci, dihina, dan lain sebagainya, saudaraku, kita rendah hati. Saudaraku, seperti Daud. Kalau ada orang menegur dan yang menegur itu memang benar, nangis di kaki Tuhan, saudaraku. Daud itu, saudaraku. Oleh karena itu, begitu cintanya Tuhan ini kepada Daud. Dari muda sudah kelihatan wajahnya yang cemerlang. Parasnya indah, kemerah-merahan Daud itu sudah kelihatan sejak mau diurapi sebagai raja oleh Samuel dalam 1 Samuel 16. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam renungan ini saya akan beritakan kepada saudara bahwa milikilah sifat hati yang lembut seperti Daud. Ketika saudara melakukan satu kesalahan, ketika saudara tidak benar dalam hidupmu, kemudian diingatkan oleh siapapun, oleh itu atasanmu, oleh bawahanmu, oleh orang yang tak terpandang, kalau yang dikatakan itu benar, itu turutilah. Ojo ngotot, saudaraku. Kalau ngotot nanti saudara tidak akan menjadi orang yang diurapi Tuhan. Saudara, kita harus mendengar suara kebenaran dari manapun itu berasal. Kalau itu kebenaran, kita taati. Tapi kalau sesuatu itu tidak benar, meskipun dari orang besar, dari orang yang tinggi, orang berkedudukan tinggi, kalau sesuatu yang tidak benar itu ya tidak perlu kita turuti, saudaraku. Jadi kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Haleluya. Amin.